Halo teman-teman semua, kali ini gua pengen bahas penyakit tuberkulosis atau yang kita kenal dengan TBC. Penyakit TBC adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Biasanya bakteri ini menyerang organ paru-paru, tapi tidak hanya paru-paru, bakteri ini juga bisa menyerang organ lainnya loh. Lalu bagaimana cara penularan TBC? Bakteri TBC ditularkan melalui droplet atau percikan dahak saat seseorang yang terkena TBC batuk atau bersin. Akan tetapi, tidak semua orang akan terinfeksi. Apabila orang tersebut memiliki daya tahan tubuh yang baik dan hanya kontak dalam waktu yang singkat, maka orang tersebut tidak akan terjangkit. Terus, apa saja sih gejala TBC itu? Pada orang dewasa, batuk berdarah lebih dari 2 minggu, penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas, demam, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, batuk berdarah. Ketika kita mengalami 5 gejala tersebut, kita tetap harus memeriksakan diri ke dokter karena gejala-gejala di atas juga terdapat pada penyakit lainnya. Lalu, bagaimana mendiagnosa TBC? Cara mendiagnosa TBC adalah dengan memeriksa dahak secara mikroskopis. Bisa juga dilakukan dengan pemeriksaan radiologis maupun laboratorium, sesuai dengan indikasi dari dokter. Lalu, apakah dampak dari penyakit TBC? Yang pertama, nyeri tulang belakang. TBC dapat menyerang bagian tulang manapun, tapi paling sering menyerang tulang belakang. Oleh sebab itu, sakit punggung dan kekakuan menjadi komplikasi tuberkulosis yang umum terjadi. TBC pada tulang juga dapat menyebabkan komplikasi lain, seperti munculnya penyakit syaraf dan rusaknya bentuk tulang belakang. Bahaya TBC ini kiranya tidak layak disepelekan. Yang kedua, kerusakan sendi. Artritis tuberkulosis atau infeksi tuberkulosis pada sendi biasanya menyerang bagian pinggul dan lutut. Jika tidak ditangani, infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan sendi yang pada akhirnya bisa menimbulkan kecacatan yang menetap. Yang ketiga, pembengkakan pada selaput yang menutupi otak atau meningitis. Bakteri penyebab TBC terkadang dapat berpindah ke sekeliling otak dan cincin tulang belakang atau meninges. Kondisi ini dapat disebut dengan meningeal tuberkulosis. Komplikasi TBC yang terjadi pada otak ini dapat menyebabkan sakit kepala yang berlangsung lama atau intermittent yang terjadi selama berminggu-minggu. Perubahan mental juga mungkin saja terjadi. Kondisi ini tentunya berbahaya, bukan? Yang keempat, gangguan hati atau ginjal. Hati dan ginjal berfungsi membantu menyaring limbah dan kotoran dari aliran darah. Fungsi ini bisa menjadi terganggu jika hati atau ginjal terkena tuberkulosis. Bahaya TBC ini harus bisa diantisipasi oleh penderita dengan menjalani pengobatan sesuai dengan saran dokter. Yang kelima adalah gangguan jantung. Meski jarang terjadi, tuberkulosis tetap saja dapat menginfeksi jaringan di sekitar jantung, menyebabkan peradangan dan pengumpulan cairan yang dapat mengganggu kemampuan jantung untuk memompa darah secara efektif. Kondisi yang disebut tamponade jantung ini bisa berakibat fatal. Lalu apa pengobatan TBC itu? TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan anti-tuberkulosa dalam dosis dan jangka waktu tertentu. Kepatuhan meminum obat dan dukungan dari keluarga sangat penting dalam proses penyembuhan TBC. Lalu, bagaimana TBC dapat dicegah? Yang pertama, memberikan vaksin BCG, biasanya untuk bayi usia 0 sampai 11 bulan. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang ketiga, makan makanan cukup gizi. Dan yang keempat, olahraga secara teratur. Lalu, untuk apa kegunaan vaksin BCG? Vaksinasi BCG bertujuan untuk mencegah penyakit TBC yang berat, bukan untuk mencegah TBC 100%. Vaksinasi ini termasuk vaksinasi yang diberikan kepada semua bayi di Indonesia, kecuali pada keadaan khusus di mana vaksin tidak diberikan. Apakah TBC merupakan penyakit keturunan? TBC bukan penyakit keturunan, akan tetapi
Dalam keluarga yang tinggal serumah dan berkontak dalam waktu lama dengan penderita TBC dapat tertular. Itulah mengapa dalam satu keluarga kadang terdapat lebih dari satu penderita. Apa yang terjadi jika berhenti minum obat TBC sebelum waktunya? Kuman di dalam tubuh menjadi kebal terhadap obat, sehingga pengobatan akan menjadi lebih lama dan lebih mahal. Karena jenis obat yang digunakan akan berbeda. Kuman yang kebal akan obat dapat menular ke orang lain di sekitar Anda. Terakhir, berapa kisaran biaya untuk penyakit TBC? Berdasarkan data yang kami dapat, untuk beban pembiayaan kesehatan atau kasus TB reguler, biayanya antara 400.000 hingga 1,2 juta rupiah. Dan biaya satu kasus TB MDR yaitu lebih dari 100 juta atau sekitar 120 juta hingga penyakit TBC tersebut dapat disembuhkan. Bila Anda memiliki gejala-gejala yang sudah disebutkan, segeralah berobat ke dokter agar Anda dapat sehat kembali. Terima kasih untuk sumber-sumber terkait yang nantinya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Akhir kata, saya Yuda pamit undur diri dulu.